Halo guys, balik lagi dengan Tokunime. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kisah hidup Naruto Uzumaki. Ia adalah seorang shinobi yang tidak pernah menyerah atas penderitaan yang dialaminya sejak lahir di dunia ini. Ia juga adalah karakter yang tidak bisa membiarkan temannya disakiti. Ia juga adalah orang yang ingin diakui oleh penduduk desanya. Ia juga adalah pribadi yang tidak pernah menyerah untuk meraih impiannya. Dan berikut kisah hidup Naruto Uzumaki versi Tokunime. Naruto Uzumaki, ia adalah sosok karakter yang pada awal ceritanya memiliki kisah yang sangat menyedihkan. Kelahirannya di dunia ini harus mengorbankan banyak nyawa termasuk kedua orang tuanya, yaitu Kushina Uzumaki dan Minato Namikaze. Kedua orang tuanya menginginkan anaknya bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Untuk itu, mereka berdua pun mengorbankan nyawanya demi kehidupan Naruto. Sejak lahir, Naruto harus memiliki tanggung jawab yang besar sebagai seorang penyelamat dunia nantinya. Maka ia harus melewati jalan yang begitu sulit dilalui. Dia harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya dianggap sebagai monster yang pernah menghancurkan desanya sendiri oleh penduduk desa. Hokage ketiga telah diberikan permintaan oleh Minato agar ia bisa merawat anaknya sampai ia dewasa. Setelah beberapa tahun kematian orang tuanya, Naruto pun hidup sendiri di sebuah rumah peninggalan orang tuanya. Dan setiap harinya ia hanya diberikan sedikit uang oleh Hokage ketiga untuk makan. Rasanya sedih sekali melihat Naruto yang ingin makan di kedai ramen Ichiraku, tetapi uangnya tidak cukup. Ia pun mencoba menahan rasa laparnya di rumah, tetapi ia tidak kehabisan akal dan ia pun mencoba mencari makanan yang bisa dimakan di hutan dekat desanya. Sambil ia pun setiap harinya suka berlatih di hutan itu. Nah, begitulah aktivitas Naruto ketika ia masih anak-anak. Ketika Naruto masuk Akademi Ninja Konoha, ia memutuskan untuk menjadi seorang Hokage di desanya suatu hari nanti, agar ia bisa mendapatkan pengakuan dari orang-orang di desanya. Akan tetapi ketika di akademi, ia selalu dikalahkan oleh rivalnya, yaitu Sasuke Uchiha. Sebenarnya Naruto sudah tertarik untuk berteman dengan Sasuke ketika ia bertemu dengan Sasuke di sebuah danau tempat Sasuke berlatih jutsu api dari klannya. Saat itu Naruto melihat Sasuke yang murung setelah tragedi buruk yang terjadi pada klan Uchiha yang menewaskan semua anggota klannya dan menyisakan Itachi dan Sasuke saja. Ketika pertarungan Naruto dan Sasuke di Akademi Ninja, ia melihat tatapan Sasuke yang tajam dan Naruto merasa tatapan itu biasa diberikan padanya oleh para penduduk desa. Tetapi ia merasakan hal yang berbeda bahwa tatapan Sasuke yang tajam yaitu untuk orang lain. Setelah itu Naruto pun mulai menyelidiki latar belakang Sasuke dan ia tahu bahwa semua penderitaan yang dialami oleh Sasuke hampir mirip dengannya. Hingga akhirnya Naruto dan Sasuke bertemu kembali sebagai rekan tim bersama Sakura Haruno dalam tim 7 yang dipimpin oleh Kakashi Hatake. Mereka bertiga pun diberikan ujian, yaitu untuk merebut sebuah lonceng dari Kakashi agar mereka diakui sebagai tim Kakashi. Akan tetapi mereka bertiga pun kesulitan untuk melawan Kakashi dalam ujian tersebut. Apalagi ketika Kakashi menghukum Naruto untuk tidak mengizinkannya makan siang. Kakashi pun membuat aturan agar Sasuke dan Sakura tidak memberi Naruto makanan mereka. Jika sampai mereka berdua memberi makan Naruto, maka mereka bertiga akan gagal untuk menjadi tim Kakashi. Tetapi Sasuke merupakan karakter yang berpikir panjang. Ia memilih untuk memberi makan Naruto agar Naruto bisa membantunya untuk merebut lonceng dari Kakashi. Dan Sakura yang melihat Sasuke melakukan hal itu, ia pun sama memberikan makanannya kepada Naruto. Dan disinilah Naruto mendapatkan pelajaran berharga dari Kakashi bahwa orang yang melanggar aturan itu adalah sampah, tetapi orang yang meninggalkan temannya sendiri itu lebih buruk dari sampah. Setelah berakhirnya kejadian invasi Orochimaru ke Konoha, Naruto pun bertemu dengan sosok petapa genit yang bernama Jiraiya. Sebenarnya Jiraiya sudah dititipkan pesan oleh Minato untuk membimbing anaknya menjadi shinobi yang kuat. Dan hari itu pun tiba di mana Jiraiya memutuskan untuk menjadikan Naruto sebagai muridnya, serta mulai melatih Naruto untuk bisa mengendalikan Chakra Kyuubi-nya. Jiraiya pun melatih Naruto untuk bisa menguasai Rasengan yang merupakan jutsu warisan dari Minato untuk Naruto.
Sejak saat itu juga misi demi misi telah dilewati oleh tim 7, sampai pada kejadian di mana Sasuke meninggalkan desa demi mendapatkan kekuatan dari Orochimaru. Naruto yang melihat Sasuke memutuskan hal itu tentunya tidak membiarkan temannya itu pergi begitu saja. Naruto pun mencoba untuk mengejar Sasuke bersama dengan Shikamaru, Neji, Kiba, dan Choji. Akan tetapi pada akhirnya Naruto gagal membawa Sasuke kembali ke Konoha. Dan Naruto pun berjanji pada Sakura dan dirinya juga bahwa ia pasti akan membawa Sasuke kembali ke Konoha. Akhirnya Naruto pun memutuskan untuk pergi berkelana bersama dengan gurunya yaitu Jiraiya selama 3 tahun. Selama bersama dengan Jiraiya, Naruto pun terus berlatih agar ia bisa menjadi lebih kuat. Seiring pertumbuhan, Naruto pun semakin bertambah kuat dan terlebih lagi ia sudah mampu menguasai Rasengan dengan sempurna. Ketika Naruto kembali ke Konoha, ia pun mendapatkan rekan baru di tim 7 yaitu Sai untuk menggantikan posisi Sasuke di tim 7. Dan seorang kapten baru yaitu Yamato untuk menggantikan Kakashi sementara yang dirawat setelah misi penyelamatan Kazekage Gaara dari Akatsuki. Sementara itu, pertemanan Naruto dengan Sai dimulai dari rasa tidak suka terhadap Sai. Karena di pertemuan awal Sai malah menyerang Naruto. Ternyata Sakura juga pada awalnya tidak menyukai Sai karena sikapnya yang tidak bisa menghargai rekan timnya. Namun akhirnya mereka bertiga pun bisa menjadi teman yang baik. Dan ternyata kejadian malang bagi Naruto ternyata tidak berakhir sampai dia remaja, karena guru yang paling ia hormati yaitu Jiraiya tewas ketika menjalankan misi untuk mengungkap identitas pemimpin dari Akatsuki yaitu Pain. Sejak kematian Jiraiya membuat Naruto sangat terpukul dan bersedih sepanjang hari, sampai saat ia melihat Shikamaru membawa dirinya ke tempat Kurunai berada. Shikamaru menjelaskan bahwa Asuma telah menitipkan anaknya yang masih ada dalam kandungan Kurunai kepada dirinya. Shikamaru menjelaskan kepada Naruto bahwa Shikamaru telah kehilangan guru yang ia hormati, tetapi ia harus melewati kejadian pahit ini. Dan ia mengatakan kepada Naruto, ini adalah waktunya bagi mereka untuk menjadi orang yang bisa dipercayai oleh orang lain. Guru-guru mereka telah mempercayai mereka untuk membuat dunia shinobi menjadi lebih baik. Maka dari itu, sekarang giliran mereka untuk bisa menjadi seorang guru hebat untuk generasi selanjutnya. Berkat perkataan Shikamaru telah membuat Naruto sadar dan kembali bersemangat. Ketika invasi Pain di Konoha, ternyata Naruto telah berhasil menyelesaikan pelatihan senjutsunya dan ia pun datang ke Konoha saat Konoha terhancurkan oleh Pain. Naruto dengan senjutsunya mampu mengalahkan kelima Pain dan menyisakan satu Pain yaitu Tendo Pain. Dan tibalah kejadian paling epik yaitu Naruto berubah menjadi Kyuubi ekor 6, di mana pada saat itu Hinata menyatakan cintanya pada Naruto dan ia mencoba untuk menolong Naruto. Tetapi akhirnya ia harus sekarat oleh Tendo Pain. Atas kejadian itu membuat Naruto marah dan mengeluarkan semua emosinya yang akhirnya membuat sakra Kyuubi semakin keluar dan membuat ia berubah menjadi Kyuubi ekor 8. Tetapi untungnya ada cakra Minato dalam tubuh Naruto yang berhasil menggagalkan rencana Kyuubi untuk bangkit kembali. Nah, inilah awal pertemuan pertama antara Naruto dengan ayahnya. Naruto yang mendengar penjelasan dari Minato bahwa ia adalah anaknya membuat Naruto menangis dan memukul Minato karena ia merasa bahwa ayahnya sangat jahat telah menyegel Kyuubi dalam dirinya. Tetapi Minato menjelaskan bahwa Naruto adalah anak yang ia harapkan untuk suatu saat nanti bisa mengendalikan cakra Kyuubi dan bisa menjadi seorang penyelamat dunia shinobi. Minato memiliki firasat bahwa Uchiha Madara akan membawa kehancuran terhadap dunia shinobi. Dan Minato pun percaya bahwa Naruto bisa menjadi penyelamat dan sejak saat itu Naruto berusaha menjadi seorang penyelamat yang diharapkan oleh ayahnya. Setelah Naruto berhasil membujuk Nagato dan Konan, akhirnya semua warga Konoha yang mati akibat invasi Pain bisa dihidupkan kembali oleh Jutsu Rinne Tensei milik Nagato. Tetapi sebagai gantinya bahwa Nagato harus kehilangan nyawanya. Tetapi di saat-saat terakhirnya bahwa Nagato telah menitipkan impiannya kepada Naruto, di mana ia meminta agar Naruto bisa membawa kedamaian terhadap dunia shinobi.
agar tidak ada lagi peperangan yang terjadi. Setelah melewati beberapa kejadian penting dalam hidupnya, akhirnya Naruto pun memutuskan untuk berlatih mengendalikan cakra Kyuubi di bawah bimbingan Killer Bee yang sudah mampu mengendalikan cakra Hachibi. Selama masa pelatihannya dengan Killer Bee, ternyata Naruto bertemu dengan ibunya yaitu Kushina di alam bawah sadarnya. Pada saat itu Naruto sangat terharu karena sejak lahir ia belum pernah sekalipun melihat wajah ibunya. Dan akhirnya mereka berdua saling bertemu. Di saat terakhir perpisahannya, Naruto mengatakan kepada Kushina bahwa ia tidak pernah menyalahkan ayah dan ibunya karena telah menjadikannya sebagai wadah Kyuubi. Mendengar perkataan dari Naruto ini membuat Kushina sangat terharu dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Naruto karena telah membiarkan ia dan Minato sebagai orang tua dari Naruto. Berkat bantuan ibunya, akhirnya Naruto berhasil mengendalikan setengah cakra Kyuubi dan ia mendapatkan kekuatan baru yaitu mode cakra Kyuubi. Dengan seiringnya berjalan waktu, Naruto pun bisa berteman dengan Kyuubi dan ia bisa mengendalikan seluruh cakranya. Dengan kekuatan barunya ini, Naruto berhasil bertahan lama ketika ia berperang dengan Madara dan Obito. Selain itu juga, Naruto mendapatkan kekuatan baru dari cakra Rikudo Senin. Di satu sisi, Kaguya pun telah bangkit kembali berkat Zetsu hitam yang menjadikan Madara sebagai wadah kebangkitan Kaguya. Naruto bersama Sasuke, Sakura, dan Kakashi harus melawan nenek moyang dari para shinobi ini. Dan akhirnya berkat kerjasama mereka berhasil menyegel kembali Kaguya. Tetapi sayangnya, masalah yang Naruto hadapi belum berakhir. Karena tujuan Sasuke masih tidak sejalan dengan Naruto, di mana Sasuke bertujuan untuk menjadi penguasa dunia yang mampu merevolusi sistem dunia shinobi dengan kekuatannya sendiri. Dengan cara itu, ia percaya bahwa kedamaian akan didapatkan dan orang-orang tidak akan berani melawannya. Akan tetapi, Naruto tidak membiarkan Sasuke mewujudkan hal itu, dan akhirnya pertarungan terakhir mereka sekali lagi terjadi di lembah akhir. Hingga akhirnya pertarungan mereka berdua harus imbang, karena masing-masing dari tangan mereka harus hancur. Berkat kejadian ini, Sasuke pun tersadarkan bahwa selama ini dia hanya iri terhadap Naruto. Padahal Naruto dari awal sudah menganggap Sasuke sebagai seorang teman, bahkan sebagai seorang saudara. Setelah pertarungan ini, akhirnya Naruto dan Sasuke kembali berteman, serta berniat membangun kedamaian di dunia shinobi bersama-sama. Setelah berakhirnya perang shinobi keempat, akhirnya Naruto menyadari bahwa ada seseorang yang selama ini telah memperhatikan dirinya begitu lama, dan orang itu bermimpi ingin hidup bersamanya. Sayangnya Naruto tidak pernah peka dengan perempuan ini, dan perempuan yang dimaksud adalah Hinata Hyuga. Ketika kejadian saat melawan Toneri telah membuat Naruto sadar bahwa ketulusan cinta Hinata membuat dirinya tidak kesepian. Setelah ia menyadari perasaan hangat tersebut, Naruto pun sadar bahwa ia juga mencintai Hinata dan akhirnya ia pun menikahi Hinata. Sebelum pernikahannya berlangsung, Naruto pun meminta guru pertamanya yaitu Iruka untuk menjadi walinya saat upacara pernikahannya dengan Hinata dimulai. Iruka pun dengan senang hati menerima permintaan itu, dan Naruto pun sangat senang. Nah, setelah Naruto dan Hinata menikah, akhirnya mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu Boruto Uzumaki dan Himawari Uzumaki. Akhirnya Naruto pun hidup bahagia bersama dengan keluarga barunya. Selain itu juga, Naruto pun berhasil mewujudkan cita-citanya sebagai seorang Hokage yang hebat untuk desanya. Sebagai Hokage ke-7 menggantikan Hokage ke-6 yaitu Kakashi Hatake, dan ia juga telah diakui sebagai seorang pahlawan dunia shinobi. Ternyata setelah menjadi seorang Hokage, kejadian malang masih menyertai Naruto, di mana Naruto harus bertarung melawan musuh kuat yaitu Otsutsuki Itsuki yang menjadi ancaman baru bagi dunia shinobi. Dalam pertarungan ini, Naruto mendapatkan kekuatan baru yang lebih kuat dari kekuatan sebelumnya yang disebut dengan Baryon Mode. Dengan kekuatan ini, Naruto berhasil menyudutkan Itsuki. Setelah kejadian tersebut, ia pun harus berpisah dengan Kurama, karena kekuatan besar yang ia dapatkan sebelumnya harus mengorbankan cakra kehidupan dari Kurama. Hingga akhirnya Kurama pun berpisah dengan Naruto, dan hal tersebut tentunya membuat Naruto bersedih, karena ia harus berpisah dengan Kurama yang telah lama bersamanya. Dan Kurama berpesan agar Naruto tidak cepat menyusulnya, karena ia saat ini memiliki sebuah keluarga dan seorang Hokage. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai kisah hidup Naruto Uzumaki.
Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.